Nah, sistem perkembangbiakan hewan ini ada dibagi menjadi dua, sama dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan ada vegetatif dan generatif, maka di hewan juga ada vegetatif dan generatifnya. Nah, vegetatifnya itu artinya dia tidak kawin, ya, jadi secara aseksual. Dan kalau generatifnya secara kawin atau secara seksual. Jadi terjadi proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Nah, yang pertama kita akan belajar ke vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ke hewan itu terbagi menjadi 4. Apa sih yang disebut dengan perkembangbiakan secara tunas? Jadi perkembangbiakan secara tunas ini terjadi pada hewan seperti ubur-ubur, hidra, kemudian untuk perkembangbiakan secara tunas, nah ini terjadi dengan cara hewannya, bentuk hewan itu membentuk seperti tumbuhan yang ada di laut. Nah kemudian dia akan membentuk tunas seperti tumbuhan, tunas baru atau bakal calon individu baru. Nah ketika tunas itu sudah mulai membesar atau dewasa, maka tunas ini akan melepaskan tubuhnya daripada induknya. Jadi sebelum dia dewasa, dia mengambil nutrisi dari tubuh si induknya ini dulu. Nah nanti ketika umurnya sudah cukup atau dia sudah bisa hidup dengan lingkungan yang baru, maka dia akan melepaskan diri dari tubuh induknya, kemudian dia tumbuh lagi seperti hidra pada umumnya. Ini contoh dari hidra ya. Hidra ini biasanya ada di bawah laut. Nah, selanjutnya itu ada obelia atau yang namanya lainnya obelia. Obelia ini nama lainnya juga ubur-ubur atau Aurelia auritan, beda jenisnya saja. Nah, untuk ubur-ubur ini dia kan yang kalian tahu kan ubur-ubur itu tidak bentuknya tidak seperti pohon yang besar. Nah, pada ubur-ubur ini dia membentuk suatu polip dulu ketika dia akan menghasilkan generasi baru. Nah, ini namanya polip. Nah, polip inilah yang bertunas ya. Jadi dia akan bertunas, kemudian setelah dia bertunas, dia akan menghasilkan yang namanya medusa. Nah, medusa ini adalah bakal calon individu baru untuk ubur-ubur. Setelah umurnya cukup, juga dia akan melepaskan diri dari si polip ini, membentuk individu baru yaitu ubur-ubur. Nah, kembali lagi nanti prosesnya sel sperma dan sel telur kemudian bertemu menghasilkan zigot, kemudian blastula, kemudian blastula ini akan membentuk polip yang baru, kemudian polip ini lagi akan kembali lagi akan membentuk suatu yang namanya yang membentuk ubur-ubur baru atau bakal calon individu baru atau medusa gitu ya. Untuk tunas anemon laut, nah ini anemon laut tahu ya yang ada di film Finding Nemo. Nah biasanya tempat habitat untuk ikan badut yang ada di laut. Nah mereka ini hewan-hewan yang bisa bertunas itu. Untuk hewan yang membelah diri ini contohnya seperti amoeba, protozoa dan lain-lain. Berarti hewan yang bisa melakukan membelah diri ini uniseluler, jadi hewan bersel satu seperti amoeba, protozoa, kemudian kelompok kingdom Monera. Nah, mereka itu umumnya biasa melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Jadi membelah diri ini misalnya dalam satu sel, jadi individu baru itu hanya berbentuk satu sel ini. Ada inti sel, kemudian bagian-bagian dari selnya. Nah, kemudian sel ini dapat membelah diri menjadi dua sel yang sama dengan induknya. Jadi misalnya di sini satu, kemudian muncul menjadi dua. Jadi dua ini nanti jadi 4 dan seterusnya. Jadi
baru atau anaknya itu sama dengan sel yang pertama ini. Jadi antara sel anakannya ini nanti akan sama dengan sel induknya yang pertama, karena dia bagian dari tubuh induknya atau sel induknya yang membelah menjadi individu baru. Oke, seperti itu. Makanya amoeba, kemudian protozoa dan itu ya mudah sekali untuk bereproduksi. Dia akan semakin banyak jumlahnya, dia akan semakin banyak pembelahan dirinya. Tuh. Kemudian fragmentasi. Nah, kalau fragmentasi ini bisa terjadi pada hewan yang multiseluler atau hewan yang memiliki banyak sel. Nah, kalau berbanyak sel ini dia kalau uniseluler kan dia hanya sebuah sel kan, hanya satu sel, tidak ada organ-organ lainnya. Tapi kalau untuk multiseluler dia ada organ, tapi karena dia bisa berfragmentasi, organ-organ ini akan tumbuh kembali seperti induknya, organ induknya. Jadi walaupun yang terpotong itu adalah bagian kepala, kemudian bagian perut dan bagian ekornya, tapi ketika waktu sudah berjalan, jadi melepas dari tubuh induknya ini, dari kepalanya saja nanti akan bisa tumbuh perut, kemudian ekor. Nah, yang bagian perutnya nanti akan tumbuh juga kepala dan ekor dan seterusnya, terjadi seperti itu. Nah, anaknya ini, anak yang ada di sini yang terjadi dengan individu barunya sama persis dengan induknya ini, induk awalnya. Jadi mereka tiga saudara ini, ada tiga saudara, kemudian sama persis dengan induknya. Induknya ini kemana? Karena dia bagian dari induknya. Jadi induknya ini tidak ada lagi karena dia membentuk anak baru. Anaknya jadilah seperti ini, gitu. Ya. Oke, itu untuk fragmentasi. Jadi cacing planaria. Nah, kemudian yang saya tambahkan itu adalah regenerasi. Nah, regenerasi ini hewan yang memutuskan atau melepaskan salah satu bagian tubuhnya untuk membentuk individu baru. Jadi misalnya contohnya seperti bintang laut. Nah, bintang laut itu memiliki 5 lengan. 5 lengan ini. Nah, 5 lengan ini diputuskan salah satunya. Salah satu. Nah, ini untuk membentuk suatu tahun. Jadi baru ini nanti akan sama persis seperti si induknya. Tapi induknya ini yang tadi diputuskan salah satu tangannya, dia akan membentuk lagi tangan yang baru. Jadi tidak ada yang hilang lagi, walaupun hilang tadi karena dia membentuk anak baru atau individu baru, tangannya masih sama seperti tangan sebelumnya lagi, tapi butuh waktu yang cukup lama untuk bintang laut mengembalikan bagian tubuhnya. Nah, pemutusan atau pelepasan salah satu bagian tubuhnya ini sama seperti cicak, itu ototomi kan. Nah, tapi kalau pada cicak dia memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya atau melakukan pertahanan diri, melindungi diri dari musuh. Nah, kalau untuk bintang laut atau hewan yang beregenerasi itu dia melepaskan salah satu bagian tubuhnya supaya dia bisa membentuk individu baru, gitu ya. Oke, untuk pembiakan hewan secara generatif atau seksual atau secara kawin. Nah, karena dia melakukan hewan ini secara seksual, maka terjadi proses pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Namun ada 2 jenis pembuahannya. Yang pertama itu adalah fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Artinya fertilisasi eksternal ini terjadi di luar tubuh induknya, baik jantan maupun betina. Jadi pembuahan ini terjadi
ketika ketika induknya ini kawin, mereka antara jantan dan betina itu sama-sama mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Nah, kemudian sel telur dan sel spermanya ini bertemu di luar dari tubuh induknya, bisa di air, kemudian di air lah ya umumnya, tidak mungkin di tanah juga sih. Nah, dia berenang, kemudian dia bertemu di luar dari tubuh induknya. Nah, pertemuan ini akan membentuk suatu zigot, kemudian embrio baru dan individu baru seiring berkembangnya waktu. Nah, terjadi di mana? Pada tubuh ikan dan katak sama-sama. Ikan dan katak sama. Nah, kalau katak itu dia bermetamorfosis dulu dari telur, kemudian kecebong, kemudian katak kecil dan katak dewasa. Nah, kalau ikan dia bertelur, kemudian langsung ke ikan kecil dan ikan dewasa. Oke, itu untuk fertilisasi eksternal. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau ikan betina dan ikan jantan dia bertemu, kemudian sama-sama mengeluarkan sel telur dan sel sperma. Sel telur dan sel spermanya itu bertemu atau pembuahannya terjadi di luar dari karena penggabungan sel sperma dan sel telurnya itu terjadi di luar tubuh induknya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu ada fertilisasi internal. Nah, fertilisasi internal ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kenapa kelompoknya ini? Karena prosesnya saja yang berbeda, tapi sama-sama terjadi di dalam tubuh induknya. Pembuahan itu terjadi sama-sama di induknya, hanya bentuk dari individu itu atau calon individu baru itu yang berbeda. Jadi ketika dia menghasilkan individu baru atau menghasilkan embrio, nah embrionya ini yang berbeda-beda. Ada yang langsung dilahirkan, kemudian ada yang ditelur atau dierami dulu, kemudian baru membentuk individu baru, dan ada yang di dalamnya bertelur, kemudian setelah keluar dia dalam bentuk langsung seperti melahirkan. Nah, kalau vivipar ini umumnya terjadi pada hewan mamalia seperti anjing, kemudian kucing, kambing, sapi dan sebagainya. Nah, kalau ovipar ini masuk dalam kelompok Aves biasanya umumnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada mamalia. Nah, ovipar inilah yang gabungan dari keduanya, itu bertelur dan melahirkan. Nah, untuk vivipar, sel telur yang dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio ini terjadi di dalam tubuh induknya. Kemudian misalnya anjing. Nah, anjing ini langsung dalam bentuk anjing ketika keluarnya. Nah, tapi kalau untuk ovipar ini pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi di luar tubuh induknya dengan cara embrio tersebut dibungkus dan dilindungi oleh cangkangnya. Nah, cangkangnya inilah kayak telur ayam yang biasa kita makan. Nah, itu kan berisi albumin, kemudian protein dan sebagainya. Nah, albumin ini tidak hanya berfungsi untuk makanan, tapi dia tidak hanya berfungsi untuk melindungi, tapi dia juga berfungsi untuk memberikan makanan kepada calon individu baru ini atau embrio tersebut. Nah, dalam bentuk ya tadi, kalau di vivipar itu langsung dilindungi di dalam tubuh itu kan ada plasenta namanya. Nah, plasenta inilah yang melindungi embrio. Nah, tapi dia makan langsung dari induknya dulu makan, kemudian diolah, kemudian baru dikasih dilindungi dari si embrio ini bungkusannya. Tapi sedangkan pada ovipar itu dikeluarkan dalam bentuk telur. Nah, kalau ovipar ini terjadi pembuahan telur dan perkembangbiakannya di dalam. Jadi telurnya itu terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, makanan yang dibutuhkan embrio berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Jadi walaupun dia di dalam tubuh induknya,
telurnya, tapi dia memiliki cadangan makanan seperti ovipar, nah, dalam bentuk telur tadi. Tapi ketika dia keluar, dia akan keluar itu telurnya, ketika dia akan keluar embrio tadi itu pecah telurnya tidak ada lagi, sama seperti melahirkan ini gitu.